Jadi sesuai pesan Bang Juma, Iya, setelah debat kemarin di Superboy, iya, untuk yang Kristen dibaca lagi Alkitabnya dan saya sudah membaca Bang. iya. Saya sedikit menemukan ke Kebenaran. Dilanjutkan, silakan. dari tadi malam ini sudah saya ingin pertanyakan nih Bang. Ya, Iya, tentang Yesaya 29 ayat 12 sampai 24 tuh Bang. Bisa dijelaskan Bang itu Bang maksudnya apa itu? bisa. Abraham, Nabi Musa, Daud, Salomo, Yesus, Paulus, Lukas, Markus, Matius, Petrus tidak mengalami hal yang dinubuatkan di kitab tersebut. Lalu siapa yang mengalami itu? Ini harus tergenapi, nggak bisa tidak. Kalau Anda percaya bahwa Yesaya 29 itu adalah firman Tuhan, maka orang cerdas akan berpikir tuh, harus menelan pil pahit ini. Katanya firman Tuhan, berarti Anda harus kemudian menjelaskan dan menguraikan kepada dunia. Ini loh kebenaran yang tertera di dalam kitab kami. Kebenarannya adalah ketika Paulus didatangi seorang Roh Kudus, disuruh membaca, dia mengatakan, aku tak sanggup membaca. Apakah itu terjadi? Tidak Bang, dia jenius Bang orangnya Bang. Jenius. Dia bukan orang yang buta huruf kan? Sedangkan nubuatnya adalah ketika kitab termaterai itu diberikan kepadanya, disuruh baca, apa katanya? Saya tidak bisa membaca. Siapa yang memenuhi itu? Nabiku Nabi Muhammad tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak paham Aramaik, bahasa Suryani, bahasa Yunani. Nabiku adalah orang yang ummi, buta tentang kitab-kitab terdahulu. Dia hidup di padang gurun, dia hidup di zaman jahiliyah. Seorang diri, tanpa ayah, tanpa ibu. Tak ada orang tuanya yang pernah mendidiknya. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Ibunya usia 5 tahun, beliau sudah meninggal. Siapa yang mengajarkan dia tentang hal-hal tersebut? Tidak ada. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Ikra. Nggak bisa membaca. Ikra. Saya tidak bisa membaca. Loh, kok sama seperti yang dinubuatkan itu? Kok sama? Atau jangan-jangan dari pihak Kristen yang membuat settingan ini? Al-Quran dulu datang, habis itu dia ceritakan, oh Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Kita buat yuk di kitab kita supaya cocok dengan Nabi Muhammad. Kan tidak, Bung. Kitab Yesaya itu 600 tahun sebelum Masehi sudah tertulis. Nabiku abad ke-7, 1300 tahun sudah tertoreh nubuatan itu, baru datang baginda Rasulullah Muhammad SAW. 1300 tahun bukan waktu yang singkat. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada seorang yang mampu membaca, dia mengatakan tidak bisa membaca. Yang tidak bisa membaca pun sama, aku tidak bisa membaca. Dan ingat di dalam Ulangan 18, apa katanya? Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Oke, Anda menolak, bukan Nabi Muhammad, silakan saja. Silakan. Tapi Ulangan 34 nomor 10, apa katanya? Aku tidak akan membangkitkan seorang nabi dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu yang dinubuatkan di dalam Ulangan itu nabi dari mana? Nabi yang sama seperti Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nabi Muhammad tidak ada ucapan-ucapan yang berasal dari dirinya sendiri. Semua dari Allah. Aku taruh firmanku di mulutnya. Oke, bukan nabiku. Silakan Anda tolak. Ah, pandai-pandaian itu Bang Zuma. Oke, bukan nabiku. Lalu siapa, Bang? Yang sama seperti Nabi Musa, yang ditaruh kemudian di mulutnya firman Tuhan. Ulangan 18 nomor 18. Lalu siapa itu? Lukas, Theophilus yang mulia. Aku menuliskan, aku menyusun berita-berita sesuai dengan hasil penyelidikan akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Bukan firman Tuhan. Paulus, dari Rasul Paulus yang diangkat menjadi rasul oleh Yesus. Aku mengatakan kepadamu, bukan dari mulut Tuhan. Matius, Yohanes, bukan dari mulut Tuhan. Nabi Muhammad, Iqra. Habis itu besok membahas tentang sholat. Belum selesai sholat, bahas lagi tentang zakat. Belum tentang zakat, bahas lagi harta warisan. Belum selesai, bahas lagi tentang anak yatim piatu. Kok nggak nyambung?
Karena yang dia terima apa yang datang dari langit. Kalau yang datang B, yang datang Z. Kok nggak tersusun? Karena memang bukan karangan. Beliau mengatakan apa yang difirmankan. Beliau menyampaikan apa yang diwahyukan. Tidak sesuai settingan. Oh, ini membahas salat. Salat aja terus dibahas sampai tuntas. Oh, ini bahas tentang peperangan. Peperangan aja terus sampai tuntas. Enggak. Itulah bukti bahwa aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 3 Anda buka sekarang. Nomor 2223. Apa yang dikatakan di sana? Bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Nah, nomor 23-nya coba Anda lihat. Dan akan terjadi. Akan terjadi berarti harus terjadi. Apa yang akan terjadi? Siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan, akan dibasmi dari umat kita. Subhanallah. Ini Lukas yang menceritakan itu tentang hasil penyelidikannya. Makanya saya katakan Lukas sebagai penyelidik itu menuliskan karya ilmiah, bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus, tetapi hasil penyelidikan apa yang diceritakan oleh saksi-saksi. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu, maka dia akan dibasmi. Artinya akan datang nabi sama seperti Musa, di mana dia nabi ini siapapun yang menghalangi misinya, siapapun yang menghalangi hukum yang dibawanya akan diperangi. Apakah itu Yohanes? Gugur. Markus? Gugur. Paulus? Gugur. Yesus sekalipun gugur. Karena bukan Yesus yang memerangi orang yang menolaknya, justru Yesus yang dibunuh oleh orang yang menolaknya. Sedangkan buatannya, dia akan membunuh, dia akan memerangi, dia akan melenyapkan siapapun yang menghalanginya untuk melakukan misi penyampaian firman Tuhan ke atas muka bumi ini. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa perintahnya, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Bunuh, 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 bunuh. Kenapa? Karena hukum Tuhan harus dimenangkan. Ulangan 33 nomor 2. Sekarang siapa yang berasal dari Faran, membawa pasukan 10.000 orang-orang bersunat untuk menghancurkan musuh di depan? Itu siapa? Yesus mustahil. Daud mustahil. Salomo mustahil. Markus mustahil. Apalagi Paulus. Lalu siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam kitab Sirah Nabawiyah, ketika dia menaklukkan kota Mekah, dari Madinah dia membawa 10.000 pasukan orang bersunat. Lumpuh Mekah, dikenal dengan sejarah Fathul Mekah. Jadi yang menggenapi kitab-kitab tersebut tentang ini siapa? Itu dulu. Kembali kepada pertanyaan saudara Redung. Apabila kitab itu diberikan, maka orang itu akan berkata, aku tidak bisa membaca. Ayo, kira-kira siapa oknum ini? Saya nggak mau mengatakan nabiku Nabi Muhammad. Tapi silakan Anda cari. Mungkin nanti 2000 tahun lagi akan datang Nabi. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, silakan Anda cari Nabi yang lain. Ingat di penghujung ayat-ayat itu, Saudara Reno, dia menggantikan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Apakah mungkin tukang periuk menjadi periuk? Apakah mungkin Tuhan menjadi ciptaan? Itu yang disinggung pada data-data berikutnya. Coba Anda baca. Ada kan? Iya bang, ada bang. Subhanallah. Jelas itu Dinda. Jadi kalau bertanya siapa yang menggenapi itu? Bagi saya itu bukan PR. Bagi saya itu adalah hasil akhir daripada PR. Nilainya 100+. Saya kira begitu.